lagi apa? Hai juga. Lapar nggak? Masak mie. Mau nggak? Hah? Ada. Ada yang mie nyaluk yang pedes. Hah? Kalian lagi apa? Aku suka lagu kakak lagi dong. Lama nggak denger. Salam, salam. Hmm. Jadi pulang. Sama aku halo. Kalian tadi siang suka nggak sama aku joget? Nanti besok mau dijogetin lagi nggak? Mau, suka banget. Kenapa suka? Sukanya soalnya apa? Cerita awalnya kenapa bisa jadi penyanyi jalan. Wah, panjang dong ceritanya kalau kayak gitu. Serunya di mana? Serunya apa? Kan cuma gitu-gitu aja. Gak capek, capek. Kalian suka nontonnya? Fungsinya Arya apa sih kok istrinya ngamen di jalan? Nggak kayak gitu loh guys konsepnya. Konsepnya kita anak konten. Jadi emang udah kerjaannya kayak gitu loh. Nyanyi dong. Capek, besok lagi ya. Kak Nada, Kak Aileen. Ya nggak apa-apa kalau ada kereta aku nyanyi. Ada paus aku joget, nggak apa-apa. Ada nggak keretanya? Mudah-mudahan ada. Ada baper yang menonton baru, iya. Siapa yang habis lihat? Siapa yang dari All Shop? Yummy donatnya Acina. All Shop di mana? Siapa yang habis dari live-nya Daddy? Siapa? Kamu, oh, mau dari sana ya? Tuh, pengen makan. Obatnya perempuan gak ada capeknya. Amin. Sebenarnya aku lemah, tapi Tuhan aku yang kasih kekuatan. Semua itu sebenarnya kita makhluk lemah, kita tuh makhluk miskin. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan kita, pasti Tuhan itu bantu kok kasih kita kekuatan. Cuma masalahnya masalahnya waktu kita di dalam posisi itu, kita mau nggak
atau kita apa sih ngandelin suami gitu, atau kita kayak minta-minta sama suami gitu padahal suaminya juga susah. Nah, atau kita mau minjem-minjem, mental minjem-minjem itu kan guys. Ya nggak guys, bener nggak guys? Ya kan, ya mental kita mau, misalnya kita mau anak kita nggak makan, kan ada dua tuh kalau kita susah. Yang pertama, kita itu ngerengek sama suami, suaminya juga nggak punya uang. So, yang kedua juga kita misalnya jadi cewek nggak benar. Terus yang ketiga misalnya kita duduk di rumah aja tapi ngomel-ngomel gitu. Terus kita yang ketiga kita marahin suami, ya kan? Kalian marahin suami, gini ya, di dunia ini nggak ada yang bisa menuntut, kalian tahu nggak? Ya, misalnya kalian pasti punya dong pasti ketemu yang namanya suami atau istri yang nggak nolongin kita, pasti kalian ketemu. Kalau nggak punya istri yang minta-minta terus, istri yang rese, terus kalau istri ketemu suami yang nggak mau susah, terus suami yang pelit, istri pasti ketemu suami yang pelit, suami yang perhitungan, terus suami yang jahat, bener nggak? Kalau kalian di posisi seperti itu, terus kalian masih mau marah-marah gitu, kenapa sih kamu nggak temenin aku? Kenapa sih kamu nggak temenin aku kerja ke pasar? Kenapa kamu nggak gini? Kenapa? Harusnya kan kamu begini, harusnya kan kamu begitu. Guys, kalau kita bicara harusnya, nggak akan pernah terjadi. Nggak akan. Pasti kamu kayak udah mau gila, udah mau mati rasanya kamu dicurangin, ya nggak sih? Ya. Pasti kamu udah mau gila, udah mau mati, kamu dicurangin, bener nggak? Dicurangin. Udah kamu susah, udah kamu itu nyuci baju, nyuci piring, nyuci apa, ngurus anak, plus kamu dicurangin, ya nggak sih? Oh, dingin duduk di lantai. Oh, jatuh ini nih, udah. Mau minumnya nggak? Aduh, mau air putih nggak? Tunggu, aku bawa makanan dulu. Kita ngobrol lagi. Aduh. Jadi perempuan itu nggak boleh gini ya. Emang susah sih, masih susah. Aku tahu masih susah, ya kan? Ibu-ibu yang punya suami ya, jangan ngandelin suami, Ibu-ibu harus punya kerjaan, harus nggak boleh cengeng. Kamu mau sampai kapan? Kamu makan hati? Lagian ibu-ibu juga suka sih makan hati. Kalian juga yang suka makan hati. Gue ngomong ini suami gue buat nggak diandalkan, enggak. Gue bersyukur Arya baik.
banyak. Bukan banyak, maksudnya ada dari sekian banyak suami yang udah dianuin gitu. Nggak tahu, gatel aja. Kayaknya kalau misalnya abis ngamen kayaknya mesti keramas. Sama Arya bagus dijodotin. Bagus, udah gue jawab. Bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau dia beliin aku rumah di BSD Patungan. Kereta nyanyi, ayo gas, nyanyi. Gosong tiap hari. Gosong aku tiap hari lah. Dan nah, tuh gosong banget. Tuh gosong banget. Gosong. Pakai body lotion mam kalau itu. Kak Clara, hai Kak Clara. Makasih tadi udah kasih kereta. Kalau ada kereta lagi boleh aku nyanyi lagi. Sambil duduk apa ya? Ada paus berdiri, ada kereta Bang Jeje. Wah, Mr. Billy, Dr. Billy. Makan Bang Jeje, makanan orang kaya, mie instan. Bang Jeje di mana? Kenapa? Hidup Pinkan berbeda banget dengan dulu. Asal kalian tahu ya, hidup aku dulu itu kan banyak ya uangnya. Asal kalian tahu, dulu dibanding sekarang jauh lebih kaya sekarang. Kalau Kak Clara, makasih Kak Clara. Kak Clara, makasih di follow Kak Clara guys. Kak Clara di mana tinggalnya Kakak? Dulu itu mungkin banyak uang. Mungkin kalau sekarang aku uangnya itu ngepas aja. Kalau sekarang aku beli apa-apa pakai daun. Beli apa-apa itu pakai daun. Pakai halu. Oh di Jakarta, Kak Kara makasih tadi udah kasih beliin kereta. Baik banget Kakak. Makasih banyak, lancar-lancar rezekinya Kak. Sekarang beli apa-apa pakai daun. Sekarang aku cuma ngomong aja. Aku mau ini, aku mau itu. Semuanya dibayarin. Dibayarin oleh halu aku. Jadi sebenarnya aku sekarang lebih kaya dari yang dulu. Tapi bedanya sekarang itu kayak apa ya? Kayak dukun. Bukan kayak dukun ya? Kayak ya kayak dukun ya. Kayak misalnya aku mau apa? Aku mau ini, aku ke sana. Terus aku beli mobil ke showroom mobil, tapi aku nggak punya uang, tapi aku ke showroom Alphard. Nah aku hidupnya kayak dukun gitu. Nah tadi nanti tiba-tiba aku kebeli mobil itu. Misalnya anak aku kan kata orang kaya doang yang bisa ke Singapura buat anaknya berobat. Aku kan nggak ke Singapura, nggak bawa duit. Ya dikasih area 2 juta. Ngobrol aku bilang live TikTok sampai Singapura. Aku sebenarnya udah bawa pulang anak. Tiba-tiba dokter di sana bilang
Apalah? Mama minum. Iya. Nah, dari situ itu ngomong apa lo barusan? Oh ya, anak sapi, muka segi 5, nggak usah ikut campur loh. Apa lo ikut-ikut campur sama gue lo? Jadi gini, aku tuh sebenarnya miskin banget, melarat banget, nggak punya apa-apa, bener-bener orang miskin banget. Tapi aku tuh dibuat kaya, dibuat kaya. Aku dibikin menjadi orang yang paling kaya sedunia. Aku bukan orang kaya, tapi aku dibuat kaya. Dibuat kaya. Tapi gue tuh kemana-mana tuh gue gak bawa duit dan gue gak bawa apa-apa. Dia emang halu beneran. Apa lo ikut-ikutan? Gue bukan halu ya, bukan halu. Serius dah. Gue itu gini ya, gue tuh berdoa, gue tuh yakin lebih tepatnya. Misalnya nih, gue mau beli mobil, gue nggak bawa mobil, gue apa sih? Gue nggak bawa uang, terus gue ke toko mobil, terus gue itu bilang tanya berapa DP-nya gitu, terus gue itu percaya kalau nanti ada yang bayarin gitu. Nah, nggak bisa bu DP 0 katanya. Ini DP-nya 25 juta. Ya udah 5 juta dah. Padahal 5 juta juga nggak ada uang. Jadi gue tuh membayangkan dan gue itu berjalan seperti orang kaya. Nah, jadi gue itu berjalan seperti gue tuh megang uang triliunan. Nah, paham sampai sini nggak? Padahal gue nggak kaya, padahal gue juga nggak punya apa-apa. Nah, di sini letaknya. Di Amerika dia itu pernah ngamen. Jadi di Indo kayak gitu biasa aja. Nah, benar itu apa yang dikatakan Dr. Boyko. Di Amerika aku tuh ngamen malam-malam jam 12 sampai jam 12. Jam berapa? Jam 7 ya, jam 7 sampai 12. Itu di Amerika. Ngamen 5 jam. Beda sama di sini kok. Di sini ngamen itu biasa aja. Kayak ya udah ngamen lebih gampang gitu kan. Gue di Amerika nggak ada yang nyawer. Gue ngamen udah sampai kelolotan, sampai muntah-muntah. Dan gue tuh jogetnya bener-bener di Indonesia gue tuh nggak kayak gitu. Di sono gue tuh nggak live, nggak ada kamera. Jadi gue harus menghibur dengan langsung. Kekuatan gue menghibur dengan langsung dengan gaya dan power banget. Karena gue itu harus mengeluarkan uang. Bagaimana orang bule itu ngasih uang sama gue. Kalau gue dance-nya itu yang lo lihat selama ini di situ itu cuma
1/3 dari kekuatan dance gue. Ya. 1/3. Kalau di Amerika gue itu 5 jam. 5 jam nonstop dance. Nonstop dan bernyanyi nonstop, tidak ada ngomong-ngomongnya. Kalau di TikTok ngomong-ngomong. Ada yang kasih topi ya. Karena kalau ada yang kasih topi, muka gue jadi jelek. Romlah. Gak lucu, wah bodo amat. Lo bagaimana sini ya? Rumah-rumah gua. Apa lo? Jadi gue itu kalau di Amerika, Cardiff, welcome, Qatar, pesawat, kakak pesawat, kopi, sakit banget. Gemes deh. Gemes deh kalau WD. Halo bukan. Kopi. Suka tahu deh gue BU. Halo. Iya, aku ribet lagi nyetir soalnya. Iya, dia itu di Amerika itu, gue itu dari dulu mengidolain dia waktu gue masih SMA. Jadi jejak dia tuh gue tahu gitu loh teman-teman. Buat dia ngamen di Indo mah di live TikTok B aja jatohnya. Kalau di Amerika dia ngamennya bener-bener kayak pengamen yang disawer di jalan, ditaruh badannya kurus. Iya, badannya kurus banget loh. Sama bule-bule pada joget. Paling pendapatan dia itu paling mungkin UMR di Indonesia mungkin 200.000 lah sehari ya, Ping ya. Berapa jam itu dirimu? Cuma bisa beli beras seliter, beli satu cukup doang. Makanya orang-orang yang berpikir kayak kok bisa sih suaminya begini, kok bisa suami gitu. Enggak, emang dia mentalnya udah biasa kayak gitu. Jadi dia tuh orangnya seneng mengadakan sesuatu pertunjukan yang baru. Jadi dia tuh pengen sesuatu yang belum pernah orang lakukan, dia pengen melakukan. Itu dia gitu orangnya. Dia persis sama aku. Ada nih tayangannya. Jadi yang aneh dia cari. Yang orang belum tentu bisa ngikutin, dia mulai duluan gitu. Harusnya ada lala di perut mana. Tuh. Ini pas lagi nggak Makanya biasa aja. Buat dia mah kayak gitu biasa aja. Makanya yang baper mah nggak nyampe otaknya, pikirannya nggak tahu Pingkan Mambo dulunya kayak gimana. Klien aku ini di sana yang ngasih duit. Susah loh ngehibur bule. Ngehibur bule itu dance-nya Justru malah tuh enak malah enakan yang sekarang ya, Ping ya. Kalau nyanyi di jalan itu dia kan sawerannya kan lewat live gitu ya. Kalau dulu kan enggak gitu. Dia kan punya penemuan ngamen kayak di Amerika gitu kan. Coba aja jajal kalau kamu mentalnya kuat mah, kalau kamu berani. Kalau nahan malu enggak. Enggak gitu ceritanya. Gimana awalnya? Lupa. Gimana awalnya? Waktu ngamen itu awalnya itu challenge nyanyi di McD kan. Oh iya. Sebelum kenal aku ya? Sebelum kenal kamu, aku udah TU ke lampu merah. Oh iya. Ngamen di lampu merah itu TU. Terus sebelum kenal kamu, aku juga udah challenge lampu merah, terus nyanyi di Tok Ayam. Nah itu udah challenge itu. Nah terus, aku juga udah kebayang dari dulu, dari pas ketemu kamu tuh awal mulanya. Pengen konser di jalan, apalagi kan suaminya anak konten juga. Kamu jadi dancer aku, Arya. Nanti aku yang nyanyi, kamu nanti jadi bebek-bebekan, pakai wig gitu. Terus gini-gini. Nah, tapi itu pas kita bernikah. Nah,
Untungnya aku banyak utang. Nah, karena lu sakit, aku kan banyak utang. Nah, makanya aku selalu bilang aku orang kaya. Maksudnya bukan, pokoknya ya aku ngehalu ya aku orang kaya. Selalu ngehalu aku orang kaya. Nah, karena juga di otak aku juga banyak nih Tuhan kasih ide-ide kayak ya kayak gitu, kayak ngamen di jalan. Cuma karena belum BU-nya itu belum gede angkanya. Jadi makanya manusia itu sebenarnya harus ditaruh dalam kondisi yang susah banget tiap hari. Kalian tuh kalaupun kalian punya uang, jangan kerja leha-leha. Bayangkan kalau kalian itu dikejar utang, dikejar debt collector gitu. Bayangkan gitu. Sehari misalnya targetin segini, ya kalian mesti segitu gitu. Jadi makanya tekanan itu baik buat kita. Baik, kalau kita nggak ditekan, makanya kalau aku mau terima kasih sama Tuhan, aku tuh terima kasihnya bukan di saat aku pegang uang banyak, tapi di saat aku nggak punya apa-apa, di saat aku banyak utang, di saat anakku sakit banyak utang, di saat aku dikejar-kejar, dimaki-maki sama semua orang belum bayar utang tiap hari. Bayangin kalian kayak tidur di neraka. Oh iya, Arya tahu deh buku utang aku berapa banyak utangnya sampai sekarang udah lunas. Aduh. Gini teman-teman ya, kalau kalian komen yang nggak ngerti, aku penerjemah ya, ya guys, banyak yang komennya nggak ngerti ngomongnya, dia itu ngomongnya begitu, teman-teman. Ini kita nggak ngonten, nggak gimmick ya, kartu dia ada di dompet aku tahu semua. Memang dia kalau ngomong agak sedikit nggak nyambung, tapi ada tapi ya. Dia nggak nyambung memang. Orang yang nggak tahu pusing dengernya dan nggak betah banget duduk dekat dia. Itu fakta ya teman-teman, ini fakta. Tapi kalau kita selekiki ya, itu lama-lama akan ngerti. Cuman kita harus punya IQ yang tinggi, IQ yang benar-benar memahami karakter orang dengan dia bicaranya, jalurnya kemana, larinya kemana. Kita harus cermati. Nah, kesimpulannya, karena dia dibilangnya tadi masalah tentang banyak hutang, artinya dia banyak beban. Sehingga beban itulah yang membuat dia bangkit semangatnya. Lalu dia merasa punya tekanan. Jadi apapun dia lakukan gitu. Makanya hidup itu harus ditekan supaya kita itu nggak males. Gitu teman-teman. Kalian paham gak sampai di sini? Jadi kalau kita punya pencobaan yang berat banget gitu, kayak udah mau mati rasanya, mungkin saat kita ngalamin itu, mungkin kita rasa kita orang paling sial sedunia gitu. Tapi ketika kita semangat aja gitu, nggak tahu uang tuh datang dari mana, pokoknya semangat aja, jangan patah semangat. Terus ketika kita udah ngelewatin badainya, kita baru tahu, oh ternyata tekanan kemarin lu sakit dan banyak utang itu baik ya adanya. Nah sekarang gini, kalau waktu itu aku nggak banyak utang dan kalau waktu itu aku nggak punya lu sakit, aku tuh nyanyinya di AC terus loh tiap hari di rumah. Kalian nggak tahu ya, dia itu nggak mau nyanyi di tempat panas. Asal kalian tahu. Apalagi kayak kena panas begitu ya kan. Sampai dia ngajarin aku, kenapa nggak konser di AC aja, kenapa kamu nggak nyewa tempat aja di apartemen untuk kantor. Di situ kan jijik loh, kotor, panas, gini-gini. Akhirnya berbalik omongannya, dia melakukannya itu yang dulu pernah omongin ke aku. Akhirnya dia melakukan di lapangan, nyanyi kepanasan ini itu. Karena apa? Karena tekanan lah yang membuat dia merubah segala-galanya itu. Jadi makanya manusia itu ternyata sebuah mesin yang memang banyak setannya untuk malas. Nah tapi
jika gimana ya? Kalian harus kadang-kadang cari ngeri. Menurut aku untuk jadi orang sukses kuncinya salah satunya kalian harus mencari beban. Karena kalau kalian hidupnya nggak ada beban, ya gimana gitu ya, nggak seru aja. Ya kayak aku kan emang orangnya challengean ya, nantangin beban terus ya. Kayak nambah cicilan mobil, ntar aku beli apa ada aja aku cicilannya gitu, nambah terus beli apa aja Banyak, cicilan Kak. gitu. Bebannya banyak, Kak. Coba Ping kasih tahu Ping beban kamu, Ping. Anak kamu, apartemen, dan coba kayak kasih tahu Ping. Coba cepet kasih pengeluaran kamu yang harus kamu keluarin. Coba kasih tahu biar penonton tahu. Ini kita apa adanya nih ya. Ini aku apa adanya nih cerita nih. Kita udah terbuka ya sama kalian ya. Karena kalian penonton setia kita yang selalu ngikutin keseharian kita. Ini kita ngomong apa adanya serius. Anggap aja ini nggak nge-live ya. Coba kasih tahu dah. Belum Michelle, Rizal, apartemen, semua banyak lah. Itulah yang disebutnya tekanan. Mobilnya aja dia 3 tuh, ambulan, CRV, Innova tuh. Kasih tahu Peng, keluaran kamu kasih tahu tuh, kasih tahu biar penonton pelengkap-pelengok. Ya udah. Aku malu. Gak apa-apa Ping. Hidup itu nggak usah munafik, Ping. Nggak usah munafik. Orang yang munafik itu, percayalah, orang yang nggak kuat mental. Lebih baik aja hidup itu, nggak usah ditutup-tutupin. Daripada kita manis di depan, di belakang busuk. Nih, emang kalian tertarik buat aku kasih tahu beban hidup aku? Emang kalian tertarik? Emang itu bukan kalian yang tertarik, Arya doang yang tertarik, ya nggak penting kan tema ini, tema yang lainnya aja, bener nggak? Nggak menarik kan? Banyak loh beban dia. Jangan kira kita enak. Semua itu mungkin kalian melihatnya kita ini apa yang lebih parah dari kita banyak pasti. Cuman bedanya dia nggak terungkap di sosial media gitu. Karena memang dia kalau kalian mau denger aku ceritain, tapi kalian jangan jantungan ya. Udah siap belum jantungnya? Kayak itu profesi. Nggak apa-apa, slow aja. Emang semua juga punya beban kok. Jangan salah, kalian punya cicilan mobil nggak? Pasti kalian punya. Kalian punya cicilan rumah nggak? Pasti kalian punya. Nggak mungkin nggak. Cuman bedanya kalian nggak omong. Ya udah, dari mana ya ceritanya? Rumah yang aku tempatin ini sehari 500.000. Kali 3. Terus rumah donat 500.000. Rumah Rejo. Kasih tahu dulu rumah donat aja. Ya, kasih tahu dulu apa maksudnya rumah donat. Gitu, kasih tahu dulu. Ntar penonton nggak paham lagi, kalau aku kan paham. Rumah donat maksudnya tempat di mana aku bikin donat, di situ pabrik apa perusahaan Ya, satu aku. apartemen lah di situ. 1 unit ya. Ya. Terus anak aku satu harinya yang pertama 400.000, yang kedua 6 juta sebulan, 8 juta sebulan. Tiap hari belanja sayur doang itu 500 sampai 1 juta sayur doang. Terus kopinya, kita punya koki sehari 200.000. Terus cicilan mobil
Mobil Innova sehari itu 400. Lagi ya, terus uang jajan anak pertama sehari itu 300, uang jajan anak kedua sehari 300. Terus anak-anak yang kecil ini sehari berapa lah mereka? Nggak tahu lah, aku nggak ngitung sehari berapa. Beneran sumpah teman-teman nggak bohong demi Allah nih aku sumpah nih demi Allah aku ngomong demi Allah nih. Lagi nyetir nih aku nih. Aku nggak bohong, aku saksinya. Percaya. Itu belum, Terusin aja, Ping. itu belum jalan-jalan. Tiap hari jalan-jalan. Kalau sore ke mall kayak tadi, ke mall doang 1 juta. Cuma beli apa? Buku. Cuma beli buku krayon. Pulang. Beli krayon doang Pusing 1 juta. menonton pada pusing. Terus belum bayar utang-utang. Oh, produksi donat. Satu hari itu produksi donat itu 800.000 itu uang harus keluar. Uang beli terigu. Terus belum pegawainya. Pegawainya kali berapa? 4 orang kali seharinya 160 kali 4 orang. Belum lagi Ada yang mau minum pramek. Ada yang mau minum pramek. Nah, sekarang gini, Ping. Di jumlah belum jamle bayar coba. rumah sakitnya Luk. Setiap hari aku bayar rumah sakitnya Luk 700.000 sehari. Beda. Udah masuk belum? Belum, Belum ya? tadi kan kamu sebut. Iya, Terus belum belum disebut. bayar hotel, uang makan, uang pesawat. Sehari cicilannya berapa? Karena kan sekali berangkat 20 juta harus ada untuk hotel. Itu mah Makan. nggak usah diomong lah kalau yang mau pesawat mah itu kan per 2 bulan, per belum 3 bulan kan. Yang per hari belum aja yang harus itu. keluar. Ya belum sekolahnya Michelle sebulannya berapa? 20 juta. Singlenya Rachel 10 juta lebih. Terus Lala, Luke, Abby itu German School 1 bulannya 10 juta kali 3 anak. Itu udah berapa? Capek kan dengernya? Itu belum bayar utang. Itu belum bayar utang. Utangnya kalian itu semuanya Udah dikali nih. 2 bulan. Aku Gi- nggak kerja gini aja, selama di Ping. Singapura. Gini aja, Ping. Kau jumlah jamble yang sehari itu wajib keluar di jumlah jamble. Gitu, Ping. Sehari keluar. Iya, pokoknya sehari itu kamu harus ngeluarin budget segitu biar aman dan tenang. Udah gitu aja rumusnya, Ping. Apakah 5.000, apakah 7.000 atau 4.000 sehari yang harus kamu keluarin gitulah, Ping. Maksudnya, Ping. Dijumlah dulu dong, dihitung dulu. Iya. Oke. Biar kalian tahu tuh, Pak. Ini beneran guys, nggak ngonten. Sumpah, Kak. Ini asli the real ya. Cuman kita doang pasangan yang selalu terbuka apapun itu yang terjadi. Ya. Banyak ya kalau dijumlah mah ya. Pok, ya, yang intinya yang harus keluar nih 3 unit. 3 unit rumah itu sekitar 1,8 juta sehari. Nah, itu udah wajib keluar tuh penonton. Ya, itu wajib keluar tuh 1,8 juta. Itu sehari. Nah, Wah, susah lah. Banyak lah. itu yang sehari, guys. Belum lagi bayar utang-utang. Utangnya aja kalian kalau lihat buku utang aku pasti mati berdiri. Susah, ada yang komen susah dibikin sendiri. Coba Ping jelasin. Susah dibikin sendiri, ada yang komen. Coba Ping jelasin sama kamu, Ping. Susah dibikin sendiri. Ya, Emang dia mencari susah, ego. susah dibikin. Emang dia mencari susah. Iya benar sih. Emang nyari susah teman-teman. Bukannya susah dibikin sendiri. Emang kalau kita mau jadi orang hebat, kalau kita mau jadi miliarder, kita harus
Karena aku tahu, aku tuh calon miliarder karena aku tahu itu. Jadi dan juga pun bukan soal itu ya, dan juga pun kita itu hidup harus gimana ya? Susah sih lah jelasinnya ya. Jadi intinya gini, penonton. Jadi tabungan, ada yang komen tabungan. Enggak, dia nggak nabung, Kak. Nggak nabung kayak kan kalau kalau orang normal mah ya udah tabungin nih segini disimpan, tabungin segini. Enggak, kalau dia enggak, Kak. Dia enggak. Nih uang aku nih, mau lihat malam ini berapa? Lihat nih. Ini berapa nih? Nggak kelihatan, Ping. Begitu mah susah. Udah sebutin aja. 600 perak, nggak nyampe 1000. 600 perak. Dia mikir. 621 uang aku. Kalau lab nggak WD gimana, Kak? Ya udah, nggak tahu. Gitu. Nih, seandainya nih, Peng, aku ada penonton nanya nih, Peng. Kan aku dulu kan pernah bilang sama dia. Terus kalau seandainya 3 rumah di BSD nggak kebayar, kamu lagi sakit, nggak enak badan, ya, terus libur kerja, terus kita nih cicilan banyak, kamu banyak nih, rumah yang nggak kebayar, terus kita diusir, gimana nih? Ya gampang, tinggal kesempatan aja semuanya. Gimana, Peng? Coba, Peng. Peng jelasin, Peng. Ya kalau nggak kebayar gampang, tinggal tidur di sepatan aja. Lo gak percaya kan gue? Lu pak, ih katanya mau buat cerita. Aku tuh, kita tuh pasangannya bener-bener terbuka, guys. Terus terang aja mah. Nanti, nah makanya dia tuh pengen punya usaha banyak, perusahaan banyak supaya dia berhenti bekerja. Gitu teman-teman. Kalian percaya nggak sih sama biayanya yang tadi aku sebutin? Percaya apa enggak? Beneran, guys, itu beneran, nggak bohong, beneran lo. Percaya enggak? Kan kalau kalau orang normal mah begini logikanya kan. 1,8 juta sehari, 3 rumah. Pasti mikirnya gini. Kenapa nggak nabung aja sih? Dikumpulin dulu. Kenapa nggak ini baru beli gitu kan? Nah, coba kamu jelasin, Ping. Ya karena kalau bagi orang kaya beli rumah itu kayak beli debu, receh. Jadi aku beli rumah nggak mau rumah doang. Aku pengen beli rumah tuh aku milih-milih dulu. Karena kan aku bakal tinggalin rumah itu sampai mati kan. Jadi aku nggak mau ngasal-ngasal beli rumah yang kayak cuma comot doang. Aku mau rumahnya ada kolam renangnya. Terus rumahnya itu aku mau, karena aku kan akan menentukan hidup aku untuk dari sekarang umur berapa? 46. Aku mati misalnya umur 80. Berarti aku akan Wih, lama menentukan, amat. Kenapa nggak tahun depan? aku akan menentukan 30 tahun. Enggak, aku akan menentukan 35 tahun berikutnya di rumah aku tuh dekat apa. Gitu. Jadi karena aku tahu aku bakalan calon jadi triliuner. Makanya bagi aku tuh rumah harus yang nggak boleh seadanya. Rumah itu aku mau belinya tuh aku mau beli sebenarnya 2. Tadi aku mau beli apartemen dulu kecil. Yang penting anakku bisa mobile, menikmati kolam renang apa-apa itu dengan enak. Tapi nanti aku tetap beli rumah yang 30M. Nah, tapi rumah yang sebenarnya aku mau itu ciri-cirinya adalah ya harus yang rumah sampai selamanya. Jadi rumahnya harus ada kolam renang. Terus ini makanya rumah yang aku mau beli itu harganya itu mulai dari 30M sampai 100M. Itu rumah yang aku mau beli ya di BSD. Tapi itu terus rumah halu. Rumah halu. Ya, rumah tingkat halu tinggi. tuh namanya rumah halu. Dia ngomong gitu Rumah tapi nggak ada halu. duit, teman-teman. Nggak ada, belum dia ngomong gini tapi bukan berarti dia ada duit hari ini, enggak. Itu lagi ngomong. Itu lagi ngomong, Iya. guys. Aku kan punya duit baru 300.000, berarti kurangnya berapa? Kan? Nah,
Jadi itu rumah halu aku yang nomor satu. Rumahnya tuh di situ maunya yang 30 M sampai 100 M rumahnya harganya. Nah, tapi itu seharinya cicilannya itu selama berapa ya? Cicilannya itu seharinya itu 75 juta seharinya. Nah, di mana aku belum bisa menggapainya sekarang mungkin, tapi aku lagi menghalu kalau 5 bulan dari sekarang aku udah bisa beli rumah itu gitu. Ya, jadi Nah, jadi rumusnya gini teman-teman, kalian juga bisa ngomong seperti Ibu Pinkan, yang Ibu Pinkan ngomongin, gitu loh. Kalian juga sekarang kalian punya uang berapa di rekening kalian 1 juta, kalian boleh ngomong kayak dia, aku tuh pengennya beli rumah yang 100 miliar, yang 60 miliar bisa, yang ada kolam berenangnya, itu seperti itu. Jadi walaupun kalian nggak ada duitnya cuma ada 1 juta, ngomong mah bebas. Itu bener, emang bener, itu bener. Bener. Iya kayak gitu jatohnya. kalian tahu nggak? Aku lihat perumahan itu tuh bukan baru-baru aja. Aku tuh lihat perumahan itu udah kurang lebih 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Aku lihat perumahan itu. Nih, Jadi kan aku kalau lihat semua rumah di kalau aku BSD. kan gini guys, kalau kepengen apa sananya, semua orang juga pengen ya rumah mahal ya, atau mobil mahal ya gini-gini. Aku nggak ngomong-ngomong, nggak banyak cerita ke siapa nggak ngomong gitu. Dipendem aja ya, kebeli syukur, nggak kebeli udah. Kalau dia mah nggak ngomong terus. 3 bulan dari sekarang nih, oh gini. Bulan depan omsetku akan begini. Bulan depan terus gitu terus. Ya aku mah dengerin aja. Iya, iya, begitu aja. Gitu teman-teman. Ini asli loh, asli nggak ngonten ya. Kita nggak ngonten, berdua nggak ngonten. Ini obrolan obrolan tiap hari di balik lab. Nah, itu rumah yang halu nomor satu. Nah, karena yang nomor satu itu eh, agak agak masih berat gitu. Jadi aku punya rumah halu nomor dua. Harganya 6 M sama 4 M yang ada kolam renangnya juga itu. Nah, nanti rumah halu yang kedua itu akan aku beli 4 biji. Sebelum rumah halu aku yang pertama, nanti aku akan beli beli 10 juga. Rumah yang 30 M itu akan beli 10 juga. Nah, aku bakal tinggal di 6 M dulu. Dia kalau ke mall nih, kan kita makan nih ke mall ya, ada Rachel, ada Michelle. Zel, mami, Sel, mami nanti mau beli rumah ini, Sel. Beli ini buat kamu juga satu, Sel, yang 3 M, 4 M. Paling anaknya begini. Oh ya? Oh ya? Sama kayak aku, guys. Huha huha huha. Enggak, sebenarnya aku mau tanya. Aku sebenarnya ini kan temanya gini guys. Menurut kalian ini lucu nggak sih? Atau sebenarnya nggak lucu, cuma karena Arya yang ngomong jadi lucu. Yang bikin lucu temanya apa Arya yang bikin lucu? Hah? Nah sih, Aryanya kan? Iya. Kok gue yang disalahin? Gue cuma menyampein ya, translaret ya. Gue cuma translaret. Gue yang ke bawah-bawah. Orang gue translaret. Gak lucu, cuma nggak sanggup mau jawab apa. Jadi intinya apapun yang dia bilangin itu namanya disebut dia lagi ingin menggapai cita-cita dan impian dia, kayak dia pengen punya rumah yang harganya segitu. Dia ngomong bebas-bebas aja sih. Walaupun memang beneran nggak ada, orang yang nggak tahu mah, orang yang bego mah sangkanya iya loh. Iya, sangkanya percaya. Sangkanya percaya loh orang yang ini mah. Oh iya, Nah, kan waktu ngelihat show unit ya, rumah di situ yang 6 M ya. Nah, ini berapa ini? Nggak tahu lagi. Wah, kelamaan ini. Sampai 20 tahun cicilannya.
Tahun depan juga aku udah beli nafapak. Sayang banget ditinggalin. Dia ngomong begitu sama ownernya. Kata gue Ciping kan geblek. Di blow on kata gue. Bebeneran aja ngomongnya begitu. Itu orangnya percaya aja lagi. Yang surveinya itu percaya lagi, ownernya percaya aja. Oh iya Kak Bingkan. Emang gue ngomong kayak gitu ya di depan dia? Apaan kau ngomong begitu? Kan cicilannya emang berapa kalau KPR 20 tahun Kak, 800 sehari gitu kan. Oh, lama banget 20 tahun. Tahun depan juga saya udah beli apa kata dia begitu. Makanya kan tadi aku bilang, aku beli yang 6M ini, aku beli 4 dulu lah, 3 dulu atau 4 dulu aku beli sekarang. Nah, nanti kan tahun depan rumah yang halu nomor 1 aku itu udah jadi juga. Jadi aku nggak pakai rumah yang 4 biji yang sekarang aku beli yang 6M itu. Jadi aku belinya, aku tinggalnya yang 50M. Berapa lama tuh bakalannya tuh? Gak nyampe Tadinya setahun, 6 bulan udah punya setahun. yang 6 bulan itu udah punya paling lama setahun itu yang mana yang udah punya nih? Yang mana nih? Yang itu tadi, yang 30M, yang Oh, 50M. Nah, sekarang kalian tahun depan kalian tengetin ya. Kalau tahun depan dia nggak punya 50 yang rumah yang 50M, terus kita masih pindah-pindah kayak anak kucing, udah tuh. Jadi nanti kalian paham. Tapi sekarang lagi mau beli yang 6M. 6M-nya itu beli 3. Oh, sekarang Iya, ini kan mau beli yang 6M dulu kan. sekarang berarti hari ini dong. Maksudnya ini duluan mau dibeli. Tapi kalau nggak yang 6M, kalau nggak 4M. Yang mau dibeli duluan. Eh, Ini kamu mau ngambil KPR atau apa nih yang kan usia kamu kan udah mau monopos 46 nih. Kan jangka waktunya kan 20 tahun. Apakah bank itu akan mempermudah cicilan? Aku mau pakai bank, mau nggak pakai bank, aku beli aja. Wede, beli aja katanya. Enggak, ini secara logis ya teman-teman ya. Usia 46 ke atas untuk ngambil rumah jangka 20 tahun itu berat di bank. Jujur aja ya. Kecuali kita main asuransi, ada asuransi. Nah, itu secara logis ya. Coba jelasin lagi. Kamu tahu nggak? Cuma orang susah doang yang ngomongin pusing banget tentang uang. Itu cuma orang susah. Kalau bagi orang kaya mah beli-beli aja. Iya, bagi orang kaya itu mah. Bagi kita Lo aja kaya sama keluarga lo. yaudah, yuk kita buat semangat. Ayo tahun depan nih kita lihat nih Pingkan nih. Udah kebeli rumah yang 50M belum atau yang 30M? Yuk. Semangat. Tapi aku lagi mau beli rumah yang 300 juta. Belum mau beli 50 biji. Oh, Aku mau invest, mau beli rumah 300 juta. Ada baru di deket sini. Aku mau beli 200 unit. nah kalau di Sepatan mah itu mah rumah cuma punya 2 guys. Kalau mau main nginep di situ. Rumah pokoknya mah nanti kita beli di BSD. Kita. Kan kamu cuma mau nyumbang 1M atau 700 juta. Sisanya aku kan. Iya kan kamu paling kaya soalnya Ping. Perusahaan kamu kan paling Iya. banyak. Kita, tapi kamunya dikit, akunya Ya nggak banyak. apa-apa, yang penting mah ada masuknya. Iya, nggak apa-apa daripada nggak masuk. Iya, daripada nggak masuk. Bener. Bener itu. Lagian bagi aku itu punya rumah biasa aja loh. Iya. Punya rumah itu receh. Buat orang kaya tuh punya rumah tuh receh.
Cuma orang susah doang yang mikirin rumah. Orang kaya mah nggak mikir rumah. Mikirinnya apa, Ping? Mikirnya bikin pabrik. Oh, mikirinnya bikin pabrik, bikin ini ya. Terus ntar dia tinggalnya di mana, Ping, tidur ya? Kalau nggak mikirin rumah. Ya tidurnya bebas aja. Bisa nyewa, bisa apa, bisa Oh. beli. Mau nyewa, mau beli, mau apa, nggak ada yang pusing orang kaya mah. Karena kalau dia beli, dia juga mau beli yang lain yang lebih bagus. Jadi orang kaya mikirnya, gua akan tinggal di rumah, kalaupun gua beli rumah yang 50M, misalnya gua beli. Terus kalau misalnya tahun depan aku ke Amerika atau aku keliling dunia, rumahnya yang nempatin siapa? Mbak. Jadi aku juga mikir apakah perlu atau enggak. Kan aku bisa beli bisa, tapi akan dipakai enggak? Pada akhirnya kan aku belinya mungkin yang 6M aja, 4M aja karena orangnya juga keliling dunia. Belum tentu dibeli sama aku yang 30 Bener, Ping. Ya, soalnya kan kamu bakal keliling dunia, terus tembus-tembus ke akhirat, Ping. Tembus-tembus ke akhirat. Lewat Siratal Mustaqim. Itu lewat Siratal Mustaqim pakai imani nggak, Ping ya? Kayak tol gitu. Pakai, Ping ya. Kita itu harus ngomong kita tuh orang kaya supaya kita jadi orang kaya. Gitu. Kebalik kalian. Nih, teman-teman, rumus apa yang dia omongin? Berprasangkalah kalau kalian itu menjadi orang kaya. Walaupun kalian miskin. Jadi sama aja lu bilang gue miskin dong, Arya. Lah, tadi kan kamu bilang, Ping, kita itu harus ngomong kalau kita ini orang kaya. Berarti Walaupun berhak dong siapapun. Kakak, makasih. Topinya berhak dong orang itu ngomong. Walaupun ya begono lah. Kita tuh walaupun kita gak punya apa-apa, walaupun kita gak megang duit, berjalanlah kalian seperti orang kaya. Kamu Gitu aja. harus percaya kalau kalian tuh pasti akan ada yang nolong gitu. Orang kita bergaya orang kaya kok nggak merugikan orang lain gitu. Rumus ringkan itu begitu, guys, rumusnya. Kita merasa kita ngomong tinggi, kita ngomong begini, kita ngaku diri kita kaya atau nggak merugikan orang gitu. Jadi omongan itu sebuah doa. Jadi kesimpulannya gitu, teman-teman. Aku kasih lagi ya kesimpulannya. Itu mah masalah nanti cita-cita kita kebeli, impian kita tercapai. Yang penting kita berprasangka diri kita itu bisa membeli apa yang kita beli. Karena Allah menciptakan nikmat itu sangat kaya. Jadi kita berprasangkalah kalau kita ini kaya karena Allah kaya, gitu loh. Jadi rumusnya ke situ, teman-teman. Oke? Berprasangkalah dirimu yang baik-baik, maka akan datanglah kebaikan kepadamu. Begitu. Berprasangkalah kepada Allahmu yang baik-baik, maka Tuhan akan memberikanmu seperti prasangkamu kepada Dia. Walaupun kalian sangat susah, walaupun kalian sangat sulit, kayak aku. Dulu aku kena musibah itu sama, aku susah banget. Susah sampai aku ngurus anak, kerja, berhenti. Lalu aku ngonten, dagang sikong berdua. Aku buktiin kalau aku yakin bisa gitu, sampai aku joget di jalan. Jadi dia tuh udah joget di jalan sebelum kenal aku juga udah challenge, guys. Udah jalan, udah challenge dia di jalan-jalan sama kayak aku dulu. Nah, setelah kita nikah, kita nggak joget di jalan, berhenti tuh challenge itu, ya Ping ya. Tapi dia udah ngajakin lagi yang tertunda. Coba.
Kita itu Murah. nih ngomongannya berat banget sih temanya. Woi tadinya cekakakan jadi serius nih gara-gara si Arya. Ada waktunya serius, ada waktunya bercanda lah. Jadi itulah teman-teman ya, apa yang diomongin dia itu bener adanya. Ya, guys. Bebannya semuanya itu benar. Pengen tinggal di luar negeri, alhamdulillah tercapai. Iya. Dulu semua yang aku hidupin hari ini itu hasil ngehalu aku beberapa tahun yang lalu. Gitu. Ngehalu-halu aja. Makanya aku beli apa-apa itu pakai daun, nggak pakai duit. Tapi Aku tinggal minta aja. aku dapat lagi. Aku mau apa tinggal minta aja. Aku mau apa tinggal tunjuk aja. Aku mah tinggal tunjuk. Ya tapi pakai kerja, sambil kerja juga. Tapi percaya aja mau beli apa aja, ya udah haluin aja gitu. Kayak misalnya kalian mau beli mobil ya, kalian nggak punya uang. Kalian masuk ke toko mobil, tanya DP berapa, bisa DP 0 nggak, terus masukin data-datanya. Kayak pasti kan beli mobil kan ada DP kan. Ya udah kalian tanya aja seperti terus besoknya nanti cicilannya aku mau bayar dari mana. Udah ambil aja tuh mobil, nanti juga otak lu bakal mikir lu bakal bayar dari mana. Yang penting kamu ngehalu. Udah ntar ada yang bayar gitu. Sama aja kita percaya bahwa Allah kita bakal ngebayarin kita, bahwa Tuhan kita akan ngebayarin kita. Gitu. Sebenarnya gini sih, rumah gede mau miliaran 30 miliar kayak sampai rumah 100 juta pun sebenarnya itu bukan kalian yang bayar dan bukan aku yang bayar. Sebenarnya itu Tuhan kita yang bayarin semuanya. Bukan uang kamu dan bukan uang aku. Jadi mau beli rumah mau rumah 50 juta kayak mau rumah 50 miliar kayak sebenarnya semuanya gratis. Nggak ada yang kalian bayar. Sekarang mau beli rumah murah kalau nggak ada duitnya nggak bisa beli. Tapi mau beli rumah mahal kalau nggak ada duitnya nggak bisa beli juga. Jadi kalau kalian bisa punya rumah itu atas izinnya, atas izin Tuhan. Kalian bisa punya rumah. Kalian bermimpi punya rumah aja enggak. Gimana mau punya rumah? Bermimpi pun kalian nggak pernah. Takut. Bermimpi mau beli BMW, mana takut? Mana mungkin? Itu kan buat orang-orang kaya yang punya mobil. Ya udah jadinya miskin terus. Tuh. American Got Talent. Iya, sebenarnya aku udah dipanggil sama American Got Talent, tapi aku pulang ke Indo waktu itu. Ini mau daftar lagi. Au. Si Arya aneh loh guys orangnya. Kenapa ya? Aku mau tanya sama kalian. Kenapa si Arya itu sukanya apa-apa tuh buat dia ketawain apa ya? Buat dia itu ketawa. Kayak gitu lucu banget. Ketawain aku. Terus dia kayak stres gitu dia. Iya, ketawain orang. Keadaan harus maksa kah hidup itu? Iya, biar kalian tahu. Nah, inilah pingkan mambo maksudnya. Pingkan mambo yang sekarang bukan pingkan mambo yang dulu. Biar kalian Ketawanya tahu. ngeremehin. Benar tuh, benar. Katanya lu dibilang ketawanya ngeremehin. Benar sih kak. Emang Makanya aku mah ketawanya ngeledek. Emang aku mah ketawanya ngeledek sih. Makanya aku makan hati nikah sama dia itu. Ya. Emang Enggak, aku cuma gini ketawanya deh. ngeledek. Enggak gini, dia itu salah. Arya itu orang, kalau aku bukan orang. Itu perbedaan kita. Kalau aku itu orang planet. Aku alien. Iya.
Arya orang, kalian orang. Tapi sebenarnya kalian yang alien, aku yang orang. Di sini ada orang, ada alien. Bercampur-campur. Iya. Ada yang orang setengah alien, ada yang alien murni, ada yang alien orang. Ada yang orang aku orang taunya dia yang alien, dia bilang Aku dia kasih gila, tahu lu sama yang kalian gila. ya. Semua orang di muka bumi ini itu dianggap itu uh, alien atau orang itu udah mati dianggap dia itu. Jadi hanya orang yang nyambung sama dia berarti itu dia temennya. Satu satu keturunan atau satu generasi sama dia. Gitu. Dari Jadi alien. siapapun di sini yang berbeda pola pikiran dengan dia itu dianggap orang bukan makhluk dia. Gitu guys, Iya, bukan bener. makhluk dia. Aku adalah sebuah makhluk, guys, bukan orang. Aku orang tapi bukan orang. Bener. Tapi orang yang ngaku orang, jangan-jangan dia yang bukan orang. Kayak gini. Ah, dulu aku kenal dia disuruh nyewa apartemen buat PK. Nah, kalau secara logis ngapain sih nyewa apartemen cuman buat kantor nge-lab, bayarannya segini, gini gitu. Tapi kalau menurut dia nggak kayak gitu. Kalau menurut kita kayak gitu. Terus yang kedua, ngapain nabung? Nabung itu kayak orang susah. Kita nggak usah nabung. Nggak ada gunanya nabung. Gimana berpikir untuk punya usaha yang banyak. Memperbanyak uangnya. Ya, gitu. Jadi istilahnya nggak ada kata istilahnya nabunglah kamu untuk sukses. Karena dengan nabung kita akan bisa membeli sesuatu yang kita beli dengan cara kita menabung. Tapi itu Itu pemikiran orang miskin. nggak masuk kata pemikiran dia. Ngerti nggak kalian? Itu Nah, pemikiran orang, cara berpikir orang miskin begitu. kayak gitu teman-teman. Cara berpikir orang kaya bukan menabung, tapi bagaimana cara bisa membeli itu dan bagaimana cara bisa hari ini omsetnya 1 miliar, besok 1 triliun, besoknya lagi 20 triliun. Bagaimana itu caranya? Makanya Jadi dia kan harus punya lebih otak. lebih memilih nyewa rumah ketimbang dia menabung untuk beli. Bedanya gitu, karena dia lebih baik dia nyewa rumah daripada dia beli. Nah, ketika dia mau beli, tapi dia nyari yang beli yang dia suka. Kalau dia nggak suka kayak 2M, 3M, dia nggak suka. Jadi dia pengen belinya yang 40M, 50M, 30M. Enggak, kemarin Karena aku suka kok yang 4M, 6M aku suka. 6M aku ya, suka. kan pada dasarnya kan kamu tetap aja kan kamu bilangnya ya kalau 6M buat apa kecil, ntar akhirnya nggak ditempatin. Ya aku Enggak, pengennya yang 6M 40M. aku pas kok, 6M udah pas. Yang kemarin itu udah pas. Udah pas. Aku tetap beli. Aku Tapi nggak akan perlu. jadi beli lagi nggak? Akan jadi beli lagi nggak yang lebih besar lagi 40M, 50M? Aku akan bikin kota. Aku akan bikin rumah 40M itu banyak. Aku yang bikin. Aku bakal jadi developernya. Aku bikin apartemen. Aku beli juga rumah itu dan aku adalah bikin juga rumah seperti itu. Aku bakal jadi developer terbesar. Aminin aja lah. Kan 3 bulan dari sekarang aku itu bakal bikin 3 tahun dari sekarang aku bakal bikin apartemen. Kalian tahu cara Iya, jadi Pink, benar, orang Pink. kaya itu gampang. Kalian tahu cara jadi orang kaya tuh sangat gampang banget. Untuk menjadi triliuner itu sangat gampang banget. Banget gampang.
Caranya, pertanyaan yang bagus. Caranya, kalian bisalah membuat sehari 5.000. Kalian kalau bisa bikin jadi triliuner, bisa kalian bikin sehari 5.000. Bisakah kalian membuat uang 5.000 dalam sehari? Bisa. Segampang itu menjadi triliuner. Berapa ya? Kalau kalian bisa ngebuat uang 5.000 sehari, kalian juga akan bisa ngebuat uang 100.000 sehari, 10.000, 20.000. Kalian bisa nggak bikin uang sehari 5.000? Bisa nggak? Belum tentu bisa. Bisa nggak buat uang sehari 5.000? Coba dengan apa? Bikin apa? Dengan ngajian. Jangan dengan kerja dengan orang. Harus punya kerjaan sendiri. 5.000, bagaimana cara bikin uang 5.000 sehari? Ayo, bikin apa? Dengan apa? Dengan dagang, bener. Mie goreng, bener. Hah? Dengan apa? Bikin 5.000 dalam sehari. Contoh, jual makanan ke tetangga. Cuci mobil tetangga. Untuk menjadi triliuner itu nggak pakai modal. Dagang singkong, bener. Nyanyi di jalan bisa. Live TikTok bisa. Dagang cilok bisa. Apa aja bisa. Nah, kalau kalian udah bisa bikin uang sehari 5.000, kalian juga bakal bisa bikin uang sehari 20.000, 100.000, 1 juta, 10 juta, 1 miliar sehari, 1 triliun sehari bisa. Segampang itu. Udah, titik gitu aja. Tapi kalau kalian nggak bisa bikin uang sehari 5.000, nggak akan bisa. Sehari itu menciptakan 1 miliar, 100 juta tuh nggak akan bisa. Apa cuma aku yang tidurnya miring? Terus. Mie pulang yuk. Cara bikin 1M, coba caranya gimana? Gampang. Gampang banget. Halo Queen, 3 jemput aku udah sampai. Oke. Tunggu ya guys. Jemput dulu. Yuk, IQ-nya besar, Mami. Siapa? Aku. Kamu. Ini aku udah bisa ngangkatin ini. Oh iya? Jago Aku banget. udah bisa. Ya guys.
Yeay, Lala udah jadi. Mau lihat gak? Lego. Ini puzzle. Gak ngerti, Bi. Gitu kalau mau Jadi, ketemuan ini solusi. bikin ini sendiri. Bisa. Enggak sampai 1 jam. Aduh, itu guys. Ya, tidak bisa menciptakan uang 5.000 aja dalam sehari. Berarti orang malas dan tidak punya inisiatif. That's right. Nggak ngerti. Benar. Jangan salah loh, orang bisa kerja sama orang. Ya, emang Ini kita bicara untuk menjadi miliarder, kamu nggak bisa kerja sama orang. Kamu harus punya usaha. Ya, beda. Ini pembicaraan beda. Setiap orang itu harus punya 2. Yang pertama, dia itu harus bikin uang dengan bekerja sama orang. Yang kedua, dia itu harus menjadi pengusaha. Kalau dia cuma kerja sama orang, dia nggak akan bisa jadi miliarder. Lala, si Tinggi lihat. Kayak Mr. M ini, ya, dia nggak akan bisa jadi miliarder karena mentalnya itu mental tempe. Ya, kamu bisa kerja sama orang. Yang kedua, kamu itu juga harus jadi pengusaha. Ya, kalau kamu udah jadi pengusaha, kamu gampang jadi miliarder. Queen 3. Kalau kamu cuma kerja sama orang, nggak akan pernah jadi miliarder. Gitu caranya. Yang kopi Daddy dulu, habis kopinya. Jadi kamu harus menjalankan 2, kerja sama orang dan menjadi pengusaha. Kalau kamu kerja sama orang doang, kamu sampai dikafanin juga kamu masih kerja sama orang. Jadi waktu kita masih kerja sama orang,
kita waktu badan kita masih kerja, kita juga harus bikin usaha. Kalau kita punya WD, kalau kita punya gaji berapa, ya itu harus jadi usaha. Sebagian dari uang kita, setengahnya atau berapa, kita harus jadi usaha. Supaya apa? Ketika usaha ini udah jalan dan sistem yang jalan, itu akan memberhentikan kita untuk bekerja. Memberhentikan badan kita untuk bekerja. Sekarang pertanyaan, umur berapa kalian akan berhenti bekerja? Itu harus kalian pikirin dari hari ini. Mak, kapan mau ke Inggris? Ke Inggris belum ada rencana sih, Kak. Kak Queen di Inggris ya? Queen 3B1. Katanya di Inggris lagi perang. Oh iya. Iya katanya. Tips singkong tahan lama, Mi. Tanya sama Daddy dong kalau singkong. Ke Bali aja, ke Bali. Sekecil-kecilnya usahamu, itu kita bosnya, bener. Lah, tahun kemarin mau kencang mau kesini. Belum nih Kak, belum kesana. Belum. Mungkin ke Inggris kurang lebih. Ke Inggris kapan kita loh? Kita mau ke Inggris kapan? 1 tahun lagi lah. Setahun lagi. Enggak, sampai 6 bulan lagi. perangnya selesai. Perangnya kapan Kak selesainya Kak? Diam kopi. Sampai ini ada yang mengalah. Perangnya kapan selesai Kak? Sampai ada yang mengalah. Ada yang mengalah? Gak ada perang di sini, gak ada perang loh San, di sana. Ada. Mbak cari tahu bedain sahabat mana teman. Teman dan sahabat tuh mirip, cuma kadarnya lebih berat sahabat. Kalau sahabat dan teman itu adalah susah nyarinya. Susah plus susah banget nyarinya. Teman. Kalau kita nggak punya apa-apa, itu nggak ada yang mau temenin kita. Dan hampir semua orang kayak gitu. 99% orang kayak gitu. Mau naik ada yang ku bilang sebentar. Apa kau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Kakak. Halo, apa kabar? Baik. Pingkan Mambo, diam kau, sakit kepala aku, diam. Dari tadi aku ketawa, baik kakak Queen. Ngelantur, baik dia ngomong. Dia ngomongnya apa sih kakak Queen? Lah kau yang Kakak nggak ngerti nyampe nggak yang otak. dia ngomong? Lah memang kau kan blow on Mr. Enggak, M. masalahnya kau bilang harus cetak uang sendiri. Setan. Memang iya harus cetak uang sendiri lah supaya jadi Artinya, Kau malah kau bodoh Mr. M. Kau tuh bodoh. Kau gak ngerti maksudnya. bukan masalah itu loh. Tolonglah, jangan terlalu apa kali barang itu. Nanti barang itu jadi apa kali, begitu loh. Janganlah gitu-gitu amat, begitu loh. Ya kalau kau Masa orang apa gitu kaya, kalau kau jadi orang kaya, janganlah apa kali. Terlalu apa kali pun, nanti gini kali barang itu. Jadi apa kali lah barang itu, barang ini. Begitu loh. Uang itu bagi aku debu M. Tai. Uang itu tai tau. Ya, bukannya kalau kalian tai, pikir uang kuman. Ya kuman. Uang itu ya kalau kita pergunakan dengan baik, uang itu akan bekerja untuk menolong orang lain, memperkaya orang lain. Dan aku nggak pengen jadi punya uang banyak, aku nggak pengen. Semakin aku nggak pengen. Kakak Queen kadang-kadang memang dia sendiri yang mengerti ngomongannya apa. Soalnya sama gilanya. Iya benar. Aku itu nggak pernah mau jadi orang kaya, enggak. Aku itu cuma cukup tidur, cukup makan, mie, kopi gitu-gitu doang. Tapi semakin aku itu nggak mau apa-apa, tapi semakin kaya aku.
Oh Aku gitu. bingungnya untuk pertanyaan tuh aku nggak tahan. Sampai udah nanti aja. Ini Aku tuh ini kakak. termotivasi. Kakak Queen, untuk melihat dia waras apa enggak, aku hanya butuh satu pertanyaan, Kakak Queen. Dengar ya, Kak Queen. Aku hanya bertanya satu pertanyaan. Silahkan dengarkan kalian, guys. Jawaban dia apa? Seandainya Kakak Pinkan punya duit 10M, apa yang mau Kakak lakukan? Dengar, Kak. Nggak waras semua keinginannya. Coba lihat, dengar. 10M. Ya, ya. Gampang. Gampang jawabnya. Tidur dia. Tidur 10M. seharian ngupin ini terus mikirin mau gua apain ini duit. Nah, coba kita Enggak lihat, lah. Kak. Kita lihat, Kak. Apa dia jawab? Enggak lah. Gua akan bikin 10.000 perusahaan. Setan nggak berubah halunya. Ya, Apa? terus, Apa yang kau ya, bingungkan? terus, Lah perusahaan. Kau tahu perusahaan nggak? apa? Perusahaan apa? Perusahaan apa? Berapa perusahaan tadi? 10.000. Nah, yang pertama, apa nama perusahaannya? Perusahaan tap-tap layar. Setan. Bukan, Kak, tuh kan Kakak Queen. Memang, Kak, nggak ada waras-warasnya otaknya ini, Kak. Gimana ini, Kak? Makanya dari tadi Kak mau Kalau banting waras itu aja juga ini. cuma Dengar dia ngoceh. Nah ini nih Kak. Ini nih orang yang ngakunya waras padahal dia yang ini. Dia yang ini nih. Gue yang kelihatannya gila, gue tuh yang waras. Ini nih. Iya, nih. masalahnya Orang bukan orang. 1000 perusahaan 1M. Kau ingat semua namanya itu? Nah, aku punya manajer. Apa pula? Semua itu udah berjalan dengan sistem. Aku tinggal pakai iPad aja. Saham kita berapa triliun hari ini? kan makanya gua bilang juga tadi apa? Dia mah tidur, ngupil sampai 3 triliun. Oke, bagus. Oh gitu ya. Memang Pinkan Mambo ini ya guys, gokil habis ini guys, gokil. Kau yang gokil. Mana ada? Nah, nggak beriman. sekarang pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan kedua. Kalau seandainya Kak Pinkan Mambo punya mobil Ferrari 5, Kakak apailah mobil itu? Dengarkan guys ya. Waras apa enggak dia? Dengarkan guys. Satu ku kasih bulu mata di depannya. Terus ku gambarin donat. Satu lagi ku bentuk baju. Karena aku kan pengusaha baju. Ada baju. Satu lagi aku kasih gambar TikTok. Mawar-mawar. Kereta-kereta, paus-paus. tai ayam itu. Janganlah mawar, bunga tai ayam aja langsung. Dua lagi buat siapa ya? Mungkin buat bawa sampah-sampah kali ya, buat ke pembuangan sampah kali ya. Rusak, pokoknya aku mau kusuruh dia kau Pinkan, tidur kau. Tidur kau Pinkan. Aku mau turun. Gak usah kau turunkan. Itu si abang itu kocak juga itu. Itu kenapa itu itu kenapa donatnya kenapa sekarang jadi donatur? Donat jadi donatur. Iya donat kenapa itu udah nggak lagi? Masih Kak, cuma kadang-kadang bangkrut. Kehilangan modal karena aku banyak utang. Tapi udah ada Kak sekarang modalnya. Bentar lagi jalan. Bulan ini kita akan merekrut 20 sampai 30 pegawai Kak. Itu. Insya Allah ya. Hah? Berarti kamu jadi donaturnya? Aku owner, CEO. Aku punya pabrik baju, pabrik donat.
Dan ada 20 perusahaan yang akan kita buat 3 bulan ini, dan 50 perusahaan ke depan bakal kita buat dalam waktu 5 bulan dari sekarang, kayak gitu. Iya, dan setelah itu 6 bulan ke depan kita akan buat 1000 perusahaan, kayak gitu. Kurang lebih itu kan. Ya, nanti kita akan buka Pusing kali investor. ngurusnya. Saya juga pusing, Kak. Ngomongnya juga pusing. Gak ada. Susu ada. Mau susu nggak? Gua aja yang apa namanya tuh, Kita bye-bye. yang Stres aku. Sini dulu bentar. Lagi stres aku. Kok stres sih? Banyakan stres kok. aja stres. Udah. Iya. Bagus, Kak, rambutnya, Kak. Mau tidur? Iya. Sama kan sama kita gini nih kan. Aku Muka suka orang rambutnya. singa. Iya, kayak singa. Bagus itu. Kakak orang kaya ya? Berapa uang kakak di saldo? Ada 1 miliar. Di 1 miliar mana nih? 1 miliar sini apa 1 miliar Indonesia? Terserah kakak aja. Nanti dibilang pansos. Nggak apa. 1 triliun juga boleh, kasih tahu juga, tak apa-apa juga. Kalau di Kalau Indonesiain, aku punyamu 600 berapa? perak. 600 perak nggak nyampe 1000 saldo aku malam ini. Aku berapa itu di recehan aku itu di apa namanya, celengan pantat ayam itu mungkin ada kali 10 pound, 10 dolar. Oh, Masih banyak kan? iya benar-benar. Iya, Banyak kan? gitu pokoknya. Kita turun dulu nih. Mau gituan. Mandi basah. Itu Mandi basah. Ya udah sana. Mandi basah. Ini udah di follow belum? Udah dari Oh ya. kemarin. Udah di-follow balik belum? Udah dong. Coba kita Dah. Udahlah. yuk. Kok sinyalnya nggak ada sih? Kenapa sinyalnya nggak ada? Dah tuh. Oke. Nggak tahu, bukan sinyalnya. Ini nggak bisa motonya. Gimana caranya? Coba foto yang cantik dulu, singa 2 ini. Ini gimana sih? Udah sono tidur, mandi basah besok ya. Ya. Oke, assalamualaikum, bye bye. Bye. Enggak mau main, Oke, pesenin kopi dulu nih. Udah malam. Iya, malam. Pesenin kopi. Iya, Mi. Aku boleh ngomong. Mana ya? Bi. Ya, aku bobo dulu ya. Dadah.